Paman, ada gurita nempel di masker ternyata. Gawat nih. Kalau kalian mengalami kejadian seperti ini, jangan takut dulu ya. Semua ada solusinya kok. Pertama, kalian harus tetap tenang dan jangan panik agar tetap bisa bernafas dengan baik. Selanjutnya, perlahan pegang kepala gurita dengan erat. Lalu lepaskan lengan gurita satu persatu. Lihat, dengan mudah semua bisa teratasi kan? Atau bisa juga dengan cara kedua. Lepas dulu maskernya, baru deh lepas guritanya. Memang sedikit sulit sih, soalnya gurita kan memiliki lebih dari 2000 alat penghisap pada 8 lengannya. Dan satu penghisapnya mampu menahan beban hingga lebih dari 10 kg loh. Alat hisapnya juga dilengkapi dengan kemoreseptor, sehingga gurita bisa merasakan benda yang disentuhnya. Kamu merepotkan juga ya, Sob. Itu kan gurita cincin biru. Gawat, hutan dalam bahaya. Awas, Krep, ia pasti akan mengincarmu. Tuh kan, gurita cincin biru dengan cekatan menyambar si kepiting. Hewan tak bertulang ini gak bisa dipandang sebelah mata loh. Sebab ia memakan apa saja yang ditemukan dengan menyuntikkan air liur berbisa ke dalam tubuh mangsa. Kemudian menghisap daging mangsa dengan paruhnya yang keras. Nah, lihat sendiri kan, satu kepiting utuh dihisap ke dalam mulutnya. Bukan cuma kepiting yang terancam dengan keberadaan gurita, tapi gurita cincin biru juga berbahaya untuk manusia. Karena gurita jenis satu ini termasuk hewan laut paling beracun di dunia. Ia mempunyai racun yang mengandung tetrodotoksin yang menyerang sistem syaraf. Cantik sih, tapi mematikan. Ih. Gimana kalau cari gurita yang lebih aman aja yuk? Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kenal gurita, kenalan sama Paman B dulu ya. Nelayan kita hari ini. Let's go, Paman. Otan udah siap berenang mencari oktopus. Teman, ternyata peralatan untuk mancing gurita sederhana banget. Cukup membawa umpan bulat yang mirip seperti rajungan atau kepiting. Doakan ya, semoga pencarian gurita hari ini membuahkan hasil, teman. Umpan yang dibawa tadi kita taruh di sekitar terumbu karang ya. Sebab gurita tinggal di dalam sana. Umpan yang bergoyang-goyang di dalam air akan dilihat seperti kepiting. Dengan begitu, ia akan keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi belum ada tanda-tanda hewan moluska ini keluar, teman. Nah, menangkap gurita butuh ketelitian banget, teman. Sebab ia pandai berkamuflase. Tok, 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 spada. Kok nggak ada yang nongol ya? Itu dia, guritanya gede banget. Ayo Paman, kita kejar. Gawat, dia menyemburkan tinta hitamnya teman. Kita kehilangan jejak. Tinta hitam akan menyembur sebagai tanda pertahanan jika seekor gurita merasa terancam teman. Saat tinta disembur, otomatis air laut akan semakin keruh. Nah, momen ini dipakai gurita untuk meloloskan diri atau bersembunyi di tempat paling aman. Padahal Otan cuma mau silaturahmi aja loh. Oke, kita cari terumbu karang yang lain aja deh. Asik. Akhirnya setelah penantian berjam-jam, ada gurita yang kena umpan kita, Paman. Halo, Bestie. Long time no see. Waduh, apa-apaan Kak Resi udah bawa penggorengan aja?
Sobat Otan jangan dimasak dong, Kak. Otan udah janji cuma mau silaturahmi. Masa ujungnya jadi takoyaki? Oh alah, Kak Resi bukan mau goreng guritanya toh. Kalau acara masak-masak mah ada di program sebelah. Oke Kak Res, coba dibalik pelan-pelan ya. Dan ini dia reaksinya. Wow, nggak pengaruh sama sekali ya teman. Senyawa teflon yang memiliki koefisien gesekan yang rendah tidak membuat gurita jadi jatuh karena licin. Karena kedelapan lengan gurita memiliki kantong penghisap yang berada pada setiap tangan dan tersusun secara berderet dari pangkal hingga ujung lengan. Kantong penghisap ini yang bekerja agar gurita bisa menempel pada benda apapun. Tapi bukan berarti gurita juga sulit melepaskan badannya dari benda tersebut. Sebab lengan gurita terdiri dari lapisan otot tanpa tulang yang membuat ia sangat fleksibel untuk merekat dan melepaskan diri dari media apapun. Eksperimen terakhir nih teman, Otan akan menguji kecerdasan gurita dengan toples berisi air laut ini. Sebagaimana kita tahu, gurita adalah hewan laut yang tidak bisa terlalu lama di daratan. Tapi sesekali ia sering ditemukan di pinggir pantai. Sebagai hewan paling cerdas di antara hewan invertebrata, apa hubungannya ya gurita saat di darat dengan toples berisi air? Kita lihat dulu deh hasilnya. Yuhu! Si gurita mulai bergerak ke arah toples. Cakep! Ia berhasil masuk ke dalam toples. Nah, sekarang Otan jelasin ya. Saat di darat, gurita akan mencari pantulan cahaya terdekat karena ia menganggap pantulan cahaya itu dari air. Selain itu, hewan cephalopoda mempunyai protein pekat cahaya yang disebut opsin. Opsin merupakan mesin penglihatan pada kulit yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Gimana? Cerdas kan Sobat Otan? Meski nyasar ke habitat lain, tapi ia dibekali insting untuk mencari sumber air terdekat lewat pantulan cahaya. By the way, coba perhatikan teman. Aliran darah yang terlihat jelas menyebar ke seluruh tubuh gurita. Ini adalah hasil kerja dari 3 buah jantung yang dimiliki gurita. 2 buah berfungsi memompa darah ke 2 buah insang, dan 1 jantung berguna memompa darah ke seluruh tubuhnya. Sudah sampai di rumah mau kembali sob. Dari tadi Otan dengar banyak pertanyaan dari teman di rumah. Rupanya masih banyak pertanyaan soal gurita itu apa? Apa bedanya dengan cumi-cumi? Sabar. Otan jelasin secara singkat dan jelas ya. Gurita, cumi, dan sotong merupakan hewan laut yang masuk dalam kelas cephalopoda, yaitu kelas dari filum molluska yang berarti kaki terletak di kepala. Gurita sendiri terdiri dari 289 spesies loh. Hewan tidak bertulang ini bergerak dengan ke-8 lengan yang sangat lentur. Bahkan ia dapat masuk dalam celah sempit. Tapi ia juga bisa mengembangkan badannya hingga terlihat besar seperti ini. Wih, jadi bikin hewan lainnya takut buat nyenggol kamu ya? Wow, Sobat Otan mulai berkamuflase. Ia menggelapkan warna tubuhnya dengan sangat cepat. Teman, rata-rata gurita memiliki 3 pigmen warna dalam tubuhnya. Warna tubuh sesungguhnya dari gurita adalah putih dan abu-abu pucat. Tak jarang ia berkamuflase seperti warna pasir atau karang tempat ia tinggal. Tidak hanya untuk mengelabui predator, tapi kamuflase ini dimanfaatkan gurita untuk berkomunikasi. Wah, nggak terasa ya, Otan udah lama banget main di laut. Takut nanti berubah jadi dolpino nih. Semua bersiap. Mulai.
Walau angin sedang bertiup kencang, tapi merpati balap ini pantang menyerah. Bertahan kawan, lanjutkan perjuanganmu. Sedikit lagi. Dia mulai mendekat. Wush, pendaratan yang sempurna. Perfecto. Siapakah yang akan menjadi juara lomba burung asli Indonesia ini? Nanti kita cari tahu ya. Teman, burung yang terkenal setia dengan pasangannya ini terdiri dari banyak jenis. Jenis merpati yang memiliki bulu cantik dan tingkah yang unik biasanya dimanfaatkan sebagai merpati hias. Sedangkan jenis merpati yang terlihat gagah ini menjadi idola karena kemampuan terbangnya. Keren kan? Kemampuannya ini tidak sembarangan. Keahlian seekor burung merpati terbang salah satunya ditentukan oleh terah darah atau keturunan. Oten jadi ingat sobat Oten yang melegenda, namanya Terminator. Dalam sebuah perlombaan, Terminator pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya terluka parah. Sehingga ia harus beristirahat selama 7 bulan. Namun kecelakaan itu tak menyurutkan semangat tandingnya. Ia pun kembali ke arena dan membuktikan kehebatannya dengan menyabet gelar juara nasional selama 3 tahun berturut-turut. Amazing! Terminator memang sudah pensiun balapan. Sekarang ia diternak dengan harapan menghasilkan anakan yang lebih baik. Waduh paman, kok dibuang-buang sih lembaran bambunya? Jadi berantakan lagi dong kandangnya. Loh, sob, itu mau dibawa kemana? Yang satu ini juga ikut-ikutan lagi. Walah, rupanya mereka sedang mempersiapkan sarangnya. Ini adalah salah satu ciri merpati yang akan bertelur. Ya udah, mangga tuh dilanjut. Perlu semen nggak? Seperti halnya atlet, merpati balap harus dilatih sejak dini, yaitu mulai usia 4 bulan. Selain untuk melatih fisik dan mental, latihan juga membiasakan merpati untuk mengenal joki dan warna seragam timnya. Lupa ngerem, Sob. Remnya cakrem nih. Untuk mengurangi kecepatannya, merpati dengan sigap melebarkan sayap dan ekornya secara vertikal serta menurunkan kakinya. Hap! Joki harus siap menangkap mereka. Teman, dalam jarak yang masih jauh, merpati akan terbang menuju warna seragam dan joki yang biasa ia lihat. Bagaimana kalau sudah dekat? Ketiga agen spesial kita akan membantu. Menurut kalian, apa yang dilihat merpati
dalam jarak dekat sebagai tujuan mendaratnya. Warna, betina, atau joki kesayangannya? Mari kita buktikan. Lepaskan! Ternyata si komentator mendarat pada betina aslinya. Puk puk puk, joki yang sabar ya. Latihan sudah, perawatan yang baik juga sudah. Sekarang waktunya pertandingan. Tunjukkan aksimu, Sob. Wush! Sobat Otan terbang tinggi menjulang dengan kecepatan yang bisa mencapai